Selamat datang di channel Komputopedia bersama saya Yonatan dan kali ini kita akan berbicara masalah backpropagation. Nah, mungkin video ini bakal dibagi menjadi beberapa part tergantung nanti kita bisa bahas cepat apa, seperti itu ya. Nah, jadi stay di sini terus dan kemana-mana. Nah, untuk sedikit recap, jadi kita sudah membicarakan masalah multilayer perceptron. Multilayer perceptron itu terdiri dari input layer, hidden layer atau hidden layers. Jadi di sini bisa lebih dari satu, kemudian ada output layers. Nah, untuk menghitung ini sendiri, hmm, jadi setiap neuron itu bisa dihitung dengan cara kita jumlahkan dari XI inputan sebelumnya. Jadi XI-1 ini maksudnya apa? Misalkan sekarang kita berada di layer H, maka XI-1 adalah X di input di layer sebelumnya yaitu H-1 dikalikan dengan weight I ke H. Seperti itu ya. Nah, kemudian output dari neuron ini kita sebut dengan net H, itu adalah net H yang dimasukkan ke dalam sebuah fungsi F. Fungsi F ini apa? Jadi F itu adalah non-linear activation function atau non-linear transfer function. Nah, salah satu contohnya activation function itu adalah apa? Kemarin kita sering menggunakan threshold function. Jadi ketika dia berada di sebuah theta, threshold itu maka dia nilainya 1 dan sisanya 0, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh transfer function. Nah, perhitungan ini, net H ini hanya berlaku di semua neuron kecuali bias dan kecuali input layer. Jadi dua neuron ini menghitungnya dengan cara seperti ini dan dua neuron ini menghitungnya dengan cara seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke gradient descent. Nah, jadi gradient descent ini apa? Ini adalah metode yang kita gunakan untuk memperbaiki parameter weight dari MLP itu sendiri. Karena kan kemarin kalau di perceptron kita harus mengganti weight-nya supaya dia cocok terhadap output targetnya ya. Nah, di sini MLP juga sama. Jadi sebenarnya MLP dan perceptron itu MLP atau perceptron itu dia termasuk ke dalam supervised learning. Nah, ini istilah baru. Jadi maksudnya apa supervised learning itu? Maksudnya adalah jadi kita harus menyediakan data yang terdiri dari input dan target. Jadi ini adalah input dan ini adalah target. Nah, gunanya apa? Gunanya agar kita bisa menghitung error. Error kita sebut dengan E kapital itu sama dengan setengah dari jumlahan ini saya sebut dengan M saja, dari M kecil hingga M besar, Y hat dikurangi dengan Y kuadrat. Jadi ini adalah target dan ini adalah output.
dari model itu, model seperti itu. Nah, ini nanti hubungannya kemana? Jadi kita kan menghitung output model ini menggunakan MLP dan parameter weight. Jadi weight itu yang bisa berubah-berubah kan. Nah, ini kita bisa kita tampilkan dalam bentuk grafik. Jadi semisal ini adalah weight dan ini adalah errornya. Jadi kita masukkan sebuah weight, kita bisa menghitung error ini kan. Katakanlah errornya seperti ini. Ini adalah error function, ini adalah weight. Nah, kita bisa ilustrasikan gradient descent itu seperti ini. Jadi kita di sini memiliki bola. Bola kan pasti menggelinding arahnya ke bawah ya karena gravitasi, dia gravitasinya ke sana, makanya dia akan menggelinding ke sana. Nah, kalau dia di sini, dia akan menggelinding ke sana, seperti itu. Nah, dalam grafik ini tujuan kita melakukan proses training dari MLP adalah kita mencari error di mana dia minimum, yaitu untuk grafik kasus ini posisinya ada di sebelah sini. Ini adalah error minimumnya. Nah, permasalahannya adalah kita tidak pernah tahu bentuk dari fungsi error ini. Dalam kasus ini kita hanya mempunyai satu weight. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di atas, di sini kan weight-nya tidak hanya satu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini juga ada 6. Totalnya ada 12. Nah, jadi di sini ini akan banyak sekali. Jadi misalkan W11, W12, W13, dan seterusnya. Ini dimensinya besar gitu ya. Jadi ini tidak pernah bisa kita gambarkan. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan trik kalkulus. Nah, jadi di sini kalau teman-teman yang belajar ilmu komputer atau informatik, kenapa penting kalkulus itu gunanya di sini. Nah, jadi di kalkulus itu teman-teman tahu kan ya fungsi turunan. Jadi semisal kita punya fx sama dengan x kuadrat, turunan dari fx itu adalah 2x. Nah, kalau kita gambarkan dalam bidang kartesius, mungkin seperti ini saja. Ini x dan ini y. Ini adalah x kuadrat. Kemudian turunan dari x kuadrat ini adalah 2x. 2x itu kira-kira seperti ini. Ini adalah 2x. Nah, maksud dari grafik ini apa? Jadi, semisal kita memilih titik di sini, turunan dari dia, katakanlah ini adalah x prime. Jadi x prime ini nanti nilainya positif kan ya. Ini nilainya dia positif, artinya gradien dia arahnya adalah ke atas. Nah, sedangkan di sebelah sini, ini kita namai dengan x double prime. Ini x double prime. Dia negatif, artinya dia arahnya adalah ke kiri, ke sana. Mungkin saya beri warna yang lain. Nah, jadi teman-teman, gradien ini dia kan di sini negatif, arahnya dia ke kiri
dan di sini positif dia arahnya ke kanan. Mudahnya seperti itu teman-teman. Jadi gradien ini bakal menunjuk arah di mana dia ke atas. Seperti itu. Nah, kalau untuk kasus yang tadi, kita kan inginnya kita menemukan titik minimum kan ya di sini. Nah, lalu caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membalik ini kan, supaya ini arahnya ke bawah kalau dia di sebelah sana, dan ini juga kalau dia ada di sebelah sana. Jadi kita ingin dia arahnya ke bawah. Caranya gimana? Kita cukup mengalihkan fungsi ini dikali dengan negatif 1. Seperti itu. Jadinya ini sama dengan negatif turunan dari fx. Nah, kemudian kita kembali lagi ke grafik yang tadi. Jadi kita misalkan punya grafik seperti ini. Error dengan weight-nya dan ini weight-nya. Katakan seperti itu adalah fungsi errornya. Kita misalkan kita memiliki weight di sini. Ini W kita. Maka nabla W itu sama dengan turunan dari error dibagi dengan turunan dari weight. Nah, mungkin di sini kita sudah mulai masuk ke matematisnya. Mungkin agak sedikit susah buat beberapa teman-teman. Cuman kalau teman-teman bisa paham ini, teman-teman bakal lebih bisa memahami nanti kalau kita sudah sampai ke deep learning, kita sudah sampai ke recurrent neural network, kenapa kita bisa pakai model A sedangkan tidak model B. Nah, ini sangat berguna teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman benar-benar paham di bagian ini, paling tidak paham konsepnya. Teman-teman tidak perlu tahu bagaimana angka ini bisa ditemukan, begitu ya. Nah, kembali lagi, nabla W kita hitung dengan menghitung turunan dari error terhadap weight-nya. Nah, itu kan tadi kalau arahnya ke atas. Nah, kalau arahnya ke bawah, kita akan ubah notasinya, itu sama dengan negatif error terhadap weight. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih. Saya pindahkan ke sini dulu ya. Jadi ini negatif. Nah, ini sama dengan turunan dari error terhadap turunan dari net H katakanlah ya. Kemudian ini turunan dari net H. Turunan dari net H terhadap turunan dari W. Nah, ini adalah apa ya, kalau dalam bahasa Inggris ini chain trick gitu. Saya lupa bahasa Indonesianya. Nah, yang ini sangat mudah dihitung. Jadi kalau kita lihat di atas tadi, net H itu kan jumlahan dari M, ya M besar dari XM, bener ding, XI dikalikan dengan WIH. Nah, ini WH gitu ya. Ya, ini supaya lebih mudah kita tidak pakai I sih. Kita pakai sebentar. Kita pakai X dikalikan dengan W saja ya, biar lebih mudah. Nah, seperti itu. Nah, jadi turunan dari ini terhadap W itu sama dengan apa? Itu sama dengan jumlahan dari X. Nah, kemudian yang bagian ini kita pisah lagi nih teman-teman. Pakai metode rantai. Kalau tidak salah namanya itu. Jadi turunan EW terhadap ini EW terhadap XH, dan ini turunan XH terhadap net.
Kemudian ini menghitungnya juga gampang. Jadi EXA ini didapat dengan cara bagaimana? Turunan dari F net H terhadap net H itu sama dengan F prime net H. Nah, kalau yang bagian ini adalah turunan terhadap EXA dari setengah jumlahan dari Y hat dikurangi. Nah, tadi kan saya tulisnya di atas adalah Y, sedangkan di sini EXA ini maksudnya adalah outputnya. Jadi di sini dikurangi dengan EXA kuadrat. Kuadrat. Nah, itu sama dengan 2 diturunkan jadi setengahnya hilang. Jumlahan dari Y hat dikurangi EXA. Kemudian turunan di dalamnya terhadap EXA adalah minus 1. Nah, jadi kita kumpulkan. Ini adalah sama dengan negatif jumlahan dari Y hat dikurangin outputnya dikalikan dengan F prime net H kemudian dikalikan dengan jumlahan dari inputnya. Jumlahan dari inputnya. Nah, ini adalah delta W. Nah, untuk memperbaiki weight-nya sendiri, biasanya delta W ini akan dikalikan dengan jadi tadi kan di atas ini ya, delta W sama dengan negatif, ini juga harusnya negatif. Jadi ini negatif dikali negatif gitu, negatif seperti ini, jadinya ini hilang. Jadi sekarang positif ya, itu sama dengan, jadi weight yang baru sama dengan weight T plus 1 itu sama dengan weight T ditambah dengan learning rate dikalikan dengan delta W, seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingat dulu waktu saya menjelaskan perseptron, fungsi ini sama ya teman-teman dengan perseptron. Jadi kalau dulu itu weight dari perseptron itu sama dengan weight ditambah learning rate kemudian dikalikan target minus output dikalikan dengan X. Jadi ini mirip teman-teman karena fungsi yang dipakai di perseptron adalah threshold, makanya dia hanya 1 atau 0 seperti itu teman-teman. Nah, kebiasaannya sih kalau di perseptron dia bisa merubah angka negatif dan positifnya seperti itu. Nah, sampai di sini bakal saya summary-kan. Jadi kira-kira seperti ini proses training dari MLP itu sendiri. Summary. Kok tidak mau? Summary. Jadi MLP itu sendiri termasuk ke dalam supervised learning. Artinya dia harus memiliki input dan targetnya. Nah, untuk algoritmanya sendiri, jadi algoritmanya itu pertama kita set W secara random. Kemudian kita ambil data
data X dari X kapital dan Y hat itu elemen dari Y hat. Nah, terus kemudian kita masukkan data ini ke dalam modelnya, ke MLP-nya untuk menghitung error. Gunakan rumus ini, setengah dari jumlahan dari target kurangin output kuadrat. Kemudian kita hitung gradiennya, delta W itu sama dengan negatif error dibandingkan dengan weight-nya. Setelah itu kita update weights-nya sama dengan WT plus 1 itu sama dengan WT ditambah dengan eta dikalikan dengan delta W. Kemudian kita kembali ke 2. Nah, kira-kira prosesnya seperti itu teman-teman. Nah, saya akan berhenti dulu sampai di sini. Ini sudah cukup lama, sudah 20 menit. Kalau misalkan ada pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar ya teman-teman. Saya Yonatan, pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe video-video supaya bisa lihat video-video kami selanjutnya. Salam dari saya, anak bangsa untuk Indonesia.